Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mata bersanad yang semoga senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan memberikan suatu materi tentang cara membaca surah Al-Imran ayat 1 diwasolkan dengan ayat kedua, atau ayat 1 langsung dilanjutkan dengan ayat yang kedua, dimana ini tentunya cara membacanya berbeda ketika dibaca, diwakafkan atau diberhentikan di setiap ayat ya. Sebelum nanti masuk pada penjelasan tersebut, saya akan membacakan dulu ayatnya dengan saya bacakan wakaf atau berhenti di setiap ayat. Silakan simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, itu adalah ayatnya. Jadi ketika diwakafkan, maka lafaz mim ini disukunkan, mim yang di akhir suara itu ya. Ya. Sahabat mata bersanad yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, langsung saja bagaimana pendapat ulama qiraat terkait cara membaca surah Al-Imran ayat 1 diwasolkan atau dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Ulama sepakat ada dua cara membaca pada surah Al-Imran ayat 1 diwasolkan dengan ayat yang kedua. Pendapat yang pertama, cara membacanya adalah huruf mim ini tetap dibaca panjang 6 harokat, namun di akhirnya mimnya ini diganti dengan harokat fathah. Diganti dengan harokat fathah. Contohnya misalkan Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tetap terbaca panjang 6 harokat sama ketika diwakafkan, cuman bedanya ketika diwasolkan atau ketika dilanjutkan dengan ayat yang kedua, suara mim yang di akhir itu dia diganti yang tadinya sukun menjadi harokat fathah. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok suara mim itu yang tadinya sukun ketika wakaf kemudian diganti dengan harokat fathah, bukan diganti dengan harokat kasroh atau bukan diganti dengan harokat dhammah? Alasannya adalah ulama menjelaskan bahwasanya hal itu untuk mempertahankan ketebalan daripada huruf lam jalalah. Sekali lagi, alasan kenapa lafaz mimallahu ini terbaca atau diganti dengan harokat fathah bukan kasroh atau bukan dhammah, alasannya adalah karena untuk mempertahankan ketebalan huruf lam jalalah. Lalu kenapa kok tidak diganti dengan harokat kasroh? Nah, kalau diganti dengan harokat kasroh, maka nanti huruf lam jalalahnya ini akan terbaca tipis, akan terbaca tarqiq, bukan lagi tafkhim. Nah, kemudian kenapa kok tidak dibaca dengan atau tidak diganti dengan dhammah? Alif Lam Mim Allahu. Nah, ini kan lamnya tetap terbaca tebal atau tetap terbaca tafkhim. Kenapa kok tidak dibaca dhammah? Alasannya adalah agar tidak menyerupai dengan mim jamak yang ada pada lafaz dzalikumullah. Dzalikumullah. Nah, di sini mim dhammahnya ini adalah mim jamak, sedangkan pada lafaz alif lam mim
mimnya ini adalah mim asli, bukan mim jamak. Sehingga agar tidak menyerupai dengan mim jamak, maka mim pada surah Al-Imran ayat 1 ini ketika diwasolkan dengan terbaca panjangnya 6 harokat, maka mimnya ini yang tadinya sukun diganti dengan harokat fathah. Sekali lagi saya contohkan cara membacanya. Yang pertama, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah mimnya ini dibaca panjang, cukup 2 harokat saja, tidak 6 harokat, cukup 2 harokat. Dan mimnya tetap diganti dengan harokat fathah. Jadi sama dengan cara yang pertama tadi ketika diwasolkan. Contoh misalkan yang kedua ini ya, contoh bacaan yang kedua. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi caranya yang kedua adalah mimnya ini terbaca panjang 2 harokat. Nah, sahabat mata bersanad yang sangat saya hormati, itu adalah 2 contoh cara membaca surah Al-Imran ayat 1 diwasolkan atau dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Dan dua-duanya itu boleh kita praktekkan, karena ini pun juga menurut bacaan Imam Hafiz yang kita ikutin bacaannya. Namun saran saya